Hai semuanya, kalau kemarin kita udah bahas soal kebenaran, kita bahas soal Tuhan, kali ini kita akan bahas salah satu perbuatan-perbuatan yang pernah Tuhan lakukan, yang kita pernah baca di Alkitab, yaitu kita akan bahas soal mujizat. Apakah mujizat itu sesuatu yang mungkin terjadi, atau itu sebuah karangan aja, atau itu mungkin salah terka aja, seperti misalkan kita melihat ada kejadian-kejadian misalkan, oh ada tiba-tiba bangkit dari mati, mungkin aja emang dia beneran gak mati gitu. Dan kita juga banyak bertanya apakah emang mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Karena yang mungkin kita baca adalah mujizat-mujizat di Alkitab. Memang di Alkitab banyak sekali ditulis tentang mujizat. Apalagi waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia melakukan banyak mujizat. Seperti dia menyembuhkan orang tuli, dia menyembuhkan orang buta, dia menyembuhkan orang lumpuh, dan bahkan dia membangkitkan orang mati. Seperti yang Petrus ceritakan di Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Waktu itu banyak banget orang udah dengar cerita Tuhan Yesus. Namun saksinya masih mungkin baru puluhan ribu. Karena bagaimanapun di seluruh dunia tidak bisa tahu siapa Yesus Kristus karena waktu itu belum ada sosial media seperti sekarang. Yang kalau Tuhan Yesus ngelakuin mujizat bisa langsung direkam, langsung di-post, masukin Instagram atau YouTube, langsung masuk trending dan semua orang bisa lihat. Tapi dulu nggak ada. Sehingga terbatas banget untuk banyak saksi mata yang nggak bisa lihat. Walaupun waktu itu udah banyak banget, karena yang ikut Tuhan Yesus lebih dari 5.000 orang. Nah, di kondisi-kondisi seperti ini, kita bisa melihat mujizat-mujizat. Namun ternyata dengan seiring perjalanannya ilmu pengetahuan, ternyata banyak orang-orang yang mulai meragukan mujizat. Seperti contohnya aja Benedict Spinoza. Dia berkata bahwa mujizat itu melanggar hukum alam, sehingga mujizat itu sesuatu yang mustahil terjadi. Misalnya aja air menjadi anggur. Air memiliki komponen yang berbeda dengan air anggur secara kimia. Bagaimana itu mungkin bisa terjadi? Harus ada sebuah proses. Dan bukan cuma Spinoza yang tidak setuju akan adanya miracle, melainkan David Hume juga tidak setuju akan adanya miracle karena dianggap saksi matanya sedikit dan terjadi sangat langka. Namun apakah kita bisa dengan demikian langsung percaya bahwa mujizat itu sesuatu yang tidak ada? Karena untuk percaya mujizat itu sesimpel kita percaya akan penciptaan. Karena ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu adalah mujizat pertama yang terjadi. Ketika belum ada bumi, ketika belum ada manusia, ketika belum ada tumbuhan, ketika belum ada ikan, ketika belum ada burung, lalu Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah pohon-pohonan, maka pohon-pohonan itu jadi. Semua yang Dia katakan terjadi. Bukankah itu sebuah mujizat? Bayangin aja kalau kalian ngelihat pendetanya ngomong, jadilah iPhone 6, jadilah iPhone 6, jadul banget, iPhone 11 maksudnya. Jadilah iPhone 11. Lalu muncullah iPhone 11 di depan kalian. Apakah itu kalian nggak shock? Pastilah shock, karena itu di luar dari natur normal, di luar dari sesuatu yang normal yang terjadi, maka tiba-tiba muncul sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Itu adalah sebuah mujizat. Apalagi ketika orang yang tidak memiliki penglihatan diberikan menjadi punya penglihatan, ketika orang yang tidak punya kemampuan untuk berjalan menjadi memiliki kemampuan untuk berjalan, itu sebuah mujizat. Bukan pengobatan tradisional. Ini sebuah mujizat. Dan apakah kita sering mendengar cerita-cerita mujizat akhir-akhir ini? Seperti misalkan kita dengar ada ibadah kesembuhan. Lalu ada orang yang maju pakai kursi roda dan tiba-tiba pendetanya menyuruh dia berdiri dan dia bisa berdiri dan berjalan. Lalu dari pemandangan itu kita akan bertanya-tanya, ini pendeta bohongan kali ya? Ini pendeta beneran gak nih ngelakuin mujizat? Kayaknya enggak deh. Kayaknya kita ditipu deh. Sama seperti yang di Afrika itu yang ngebangkitin orang mati. Mungkin kayak gitu. Dan kita akan lebih gak mudah untuk percaya akan sebuah mujizat.
Karena apa? Karena emang di zaman sekarang mujizat itu langka terjadi. Atau memang kita tidak menyadari bahwa itu sebuah mujizat. Saya sangat percaya akan mujizat karena banyak sekali cerita-cerita dari orang-orang di sekitar tentang bagaimana Tuhan bekerja. Seperti ada cerita seorang dokter yang baru 3 bulan praktek dia langsung sakit. Sakitnya itu unik karena dia seluruh kulitnya jadi warna kuning, matanya jadi kuning, dan urinnya berwarna kecoklatan. Keluhannya kembung, mual, dan kadang cegukan. Dia dokter, dia harus tahu kemana dia harus pergi. Lalu dia pergi ke dokter ahli penyakit dalam yang adalah gurunya. Dia akhirnya diperiksa USG abdomen. Hasil USG-nya dinyatakan bahwa dia cancer. Bukan cuma USG. Setelah USG dia CT scan dan CT scan menyatakan dia kanker pankreas dan sudah menjalar sampai ke kelenjar getah bening. Akhirnya dia mulai berdoa dan meminta teman-temannya berdoa. Dia mengingat banyak lagu-lagu rohani yang menguatkan seperti semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu. Karena rencanamu indah bagiku. Lagu-lagu itu terus terngiang. Tuhan ajar aku supaya aku bisa mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Di masa-masa dia divonis kanker. Di masa-masa itu dia mulai mencari tahu akan pengobatan-pengobatannya. Dari doa teman-temannya dia diberikan semangat untuk melakukan setiap proses pengobatan. Yang akhirnya ada jalan di mana dia harus pergi ke Jerman karena di sana ada ahlinya. Lalu teman-temannya dengan kuasa Tuhan diberikan hati untuk mau membantu secara dana untuk dia boleh berangkat. Akhirnya dokter ini boleh berangkat ke Jerman dan diobati. Selama masa-masa di sana dia turun berat badannya sampai 47 kilo, which is itu benar-benar kurus banget dan semua celananya jadi longgar, tulang-tulangnya nonjol termasuk tulang pipinya. Bahkan teman-temannya bilang dia tinggal tulang sama kulit. Konsultasi pertama waktu masih di Indonesia dia dikatakan bahwa ini harus dibiopsi, nggak bisa dibiarkan begitu saja. Akhirnya dia pergi dan di CT scan dengan jarum yang panjang diinjeksi dari punggung belakang ternyata juga tidak berhasil, sehingga diputuskan untuk operasi laparotomi atau hasilnya harus dibuka perut. Lalu kunjungan terakhir tim dokter yang akan melakukan operasi besok harinya menyampaikan persiapan sudah oke, sekarang kita akan lakukan operasi. Dan besoknya dioperasi secara lancar, semua dilakukan selama 3 jam dan hasil dari pos operasi itu tidak ada sel ganas, tetapi hanya ditemukan sel-sel radang, perkijuan, dan infeksi. Artinya bukan kanker, tetapi infeksi kelenjar getah bening. Artinya mungkin kematian bisa ditunda dan dia melihat itu sebagai mujizat. Atau itu salah vonis. Begitu banyak kemungkinan, yang jelas dia menyatakan bahwa itu adalah mujizat. Dan setelah kejadian itu, orang tua dari dokter ini yang tadinya Buddha, belum percaya Tuhan, boleh percaya Tuhan karena melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan anaknya. Sehingga itu adalah sebuah mujizat yang juga sangat disyukuri di masa-masa itu. Siapa dokter itu? Dokter itu adalah my father, Om Harja, papi gua. Dan yang bertobat itu adalah opa gua yang udah almarhum. Dan ini sebuah cerita yang sering diceritakan kepada anak-anaknya. Untuk anak-anaknya juga boleh melihat bagaimana Tuhan itu eksis. Tuhan itu ada. Dan dia bukan cuma ada, tetapi dia memperhatikan kehidupan kita. Maka penting sekali untuk kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Karena bukan masalah panjang atau pendeknya hidup, tetapi kualitas hidup itu sendiri. Itu yang sering dia katakan. Maka di sini kita mau terus percaya kepada Tuhan dan mujizatnya. Kita mau percaya kepada bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kita. Dan kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi buku ini yang akan melanjutkan pertanyaan kepada jikalau ada Tuhan mengapa ada kejahatan. Oke, thank you. God bless you all. Love God, love people, love my neighbor as